membawa Yesus berarti Anda membawa orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi Yesus hubungannya dengan Anda yang bukan Yahudi Yesus apa? lahir dari orang India. Jadi kamu bilang Kristen dari India? Dari Kristen dari Cina. Yahudi. Dia dari Yahudi. Dia orang Bangsa Yahudi. Israel itu adalah bangsa pilihan. Jadi Yesus itu lahir dari bangsa pilihan. Oke. Kau paham di situ? Jangan ajarin saya. Saya paham. Justru yang saya tanya, apa hubungannya Yesus yang orang Yahudi dengan Anda yang adalah orang Kristen? Itu loh. Iya, hubungannya karena bangsa Israel itu keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Lahir dari keturunan Ismail, tidak mungkin karena dia tidak ada janji tidak ada, Tuhan tidak punya janji sama Ismail. Oke, silakan aja, silakan dengan segala macam congor Anda. Sekarang buktikan kalau Yesus itu fakta ya, dari kitab, silakan, Bung. Sekarang tolong tunjukkan bukti kesinambungan benang merah antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Silakan. Ini. Silakan. Jadi Yesus datang, ya oke. Yesus datang tidak pernah membawa agama. Lalu Kristen dari mana? Anda sudah mengakui? Memang betul. Tapi memang betul. Pengikutnya itu menyebarkan. Siapa murid Yesus? Siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus? Sebut satu nama. Semuanya. Mana dalilnya? Semuanya. Jangan Anda memfitnah. Baca di Perjanjian Baru. Silakan. Tunjukkan satu aja. Tunjukkan satu murid Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Silakan. Ini bukan mengajarkan agama Kristen, mengajarkan menyembah Yesus Kristus. Dan coba tunjukkan siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. Wah, semuanya di dalam Perjanjian Baru. Ini teman-teman. Tengok. Padahal inilah jembatan untuk menyambungkan. Diam. Inilah yang menyambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Kata Anda Yesus tidak mengajarkan agama. Faktanya Kristen adalah agama. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang kedua, Anda memfitnah lagi muridnya. Semua muridnya mengajarkan menyembah Yesus. Saya minta, mana buktikan kepada saya. Tak bisa Anda buktikan. Berarti tidak ada hubungannya. Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Murid-murid Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Kecuali hari ini ada di antara Kristen yang mampu menunjukkan data. Ada satu murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. Tunjukkan satu dari ke-12 murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Satu aja. Aku ambil di Alkitab. Oke, aku ambil. Silakan. Silakan. HP ku cuma satu. Sambil kitab dulu, sabar ya. Iya, silakan. Itu banyak. Saya buka dulu ya. Silakan. Saya minta satu murid saja, satu murid yang mengajarkan menyembah Yesus, satu murid saja. Silakan. Ya teman-teman, Andilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Ternyata di antara orang Yahudi dan Nasara ada orang zalim. Padahal kalau ditanya teman-teman, siapa yang mengajarkan Islam? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jelas langsung. Ini ditanya, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus. Mana dalilnya? Murid Yesus. Mana dalilnya? Baru dicari. 2 detik sebelum kiamat, kamu tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Karena memang tak ada. Banyak. Silakan. Yesus mengatakan juga, jangan, belum waktunya. Waktunya setelah dia naik di surga baru sebarkan. Ada kan di ayat itu? Ada kan tidak ayat itu? Iya. Saya mau tanya, apakah ada itu yang ayat itu? Belum waktunya kamu, dia selalu sampaikan kepada murid. Yesus mengatakan di dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tunggu setelah dia naik di surga. Terang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Siapa? Seorang penolong lain. Siapa penolong lain itu? Anda mau mengatakan murid Yesus? No. Murid Yesus hanya menerima pengajaran.
murid-murid Yesus akan menerima pengajaran dari penolong lain, bukan dari Yesus. Semua ajaran yang porsi Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Apa kata Yesus? Masih ada loh yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarimu tentang segala sesuatu, kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang mengajarkan segala sesuatu itu kepada murid Yesus, itu bukan Yesus, tapi penolong lain. Itu adalah, Ayo. itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, penolong itu adalah Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan kepada pengikut Yesus, saudara, bukan manusia. Oke. Roh Kudus itu adalah Baik. adalah Baik. roh yang di. Oke. Oh, oke, oke. Saya jawab. Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Jawab dengan jujur. Maksudnya Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Kula Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang menampakkan diri kepada Menurut Anda yang datang setelah Yesus siapa? Seorang penolong lain yang Anda katakan Roh Kudus. Oke. Sekarang yang datang kepada Paulus itu siapa? itu Yesus sendiri menampakkan diri. Berarti Yesus bisa menampakkan bohong. dirinya sendiri. Berarti Yesus memakai- bohong. Ini bang, Paulus itu istimewa, mau dipakai khusus oleh Yesus untuk Saya menyebarkan tidak agama. tanya itu istimewa, Sedangkan kami, martabak orang-orang Kristen istimewa, biasa, martabak spesial, nolong lain. Pertanyaan saya, yang datang ke Penyebaran sendiri. ajaran Yesus, saya ulang lagi. Menurut Yesus, Yesus palsu. saya ulang lagi. Setelah Yesus pergi, ingat ya, Nah, ingat kata saudara, ya. yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang ke Paulus itu siapa? ya itu Yesus sendiri. Ya udah, kena kau di situ. Nah, enggak ada kena. Hanya orang-orang tolol yang tidak akan mengerti. Paulus justru Yesus karena dia menampakkan diri sendiri. Diterangkan, Yalah, nggak bakalan ketawain aja. ngerti. Memang Tuhan itu selalu diketawain oleh dunia. Ajaran Tuhan itu diketawain dunia. Anda sendiri yang mengatakan setelah Yesus pergi yang datang adalah penolong lain. Itu Tapi dijanjikan ternyata yang datang kepada manusia. Paulus, kepada Paulus, ingat, Yesus berkata begini dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Paulus tidak pernah memakai nama Yesus. Dia tidak menyamakan dirinya kepada Yesus. Yang datang, suara yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nah, itu Yesus memang nyata. Yang dimaksud begini, itu ayat itu, sabar kau dengar dulu. Berhati-hatilah, itu maksudnya manusia yang datang seperti Sekali lagi dong. sebagai nabi itu yang datang dari surga langsung. Tangkap Bagaimana Bang kita Suma. ketawa begitu? kau menjelaskan Tangkap Bang kita Suma, penghujat. kita menjelaskan kau ribut. Gimana? namanya di rumahnya mereka ya nikmati aja. Kita mau Saudara jelaskan, bisa dia berfungsi. Saudaraku, kasih saudaraku, suara-suara. pelan-pelan. Cek. Menurut Yesus, Begini saja, Bang. waspadalah Ada hubungan. Faedahnya, aku tanya sama kamu, apa faedahnya ini? Apa faedahnya ini? Apa faedahnya ini? Aku tanya kamu. makhluk halus yang Dia mengaku. Padahal Nabi Isa itu palsu. saya ulang lagi, makhluk halus yang datang Hati-hatilah kepada kalian yang percaya Nabi Paulus Isa. Karena Nabi yang Isa itu mengaku akulah Yesus yang kau aniaya, itu siapa? Yesus palsu. Nabi Isa palsu itu. Itu bukan Yesus, Nabi Isa itu yang dimaksud Yesus. Hati-hatilah kamu. Saya ulang. Karena akan muncul Saya ulang. persaingannya Yesus, yaitu Nabi Isa itu. Saya ulang. Makhluk halus yang hanya suara saja yang didengar oleh Paulus di padang gurun, ya, itu memakai nama siapa? Makhluk halus ini menggunakan nama siapa? Nah, Yesus mengaku bahwa akulah yang kau aniaya. Karena Paulus suka menganiaya orang Kristen. Yang mengaku Yesus di situ siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus?
kesaksiannya Paulus dengan Paulus. anak buahnya yang ada di situ. Itu anak buahnya. Dari Disaksikan mana anak buahnya. Paulus tahu? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Oh, dia lihat sendiri kok, karena dia waktu masih hidup. Yesus masih hidup, Apa dia yang sudah pernah dilihat? lihat Yesus. Apa yang dilihat Paulus di situ? Karena Dia nggak Paulus melihat sudah pernah wajah. menyaksikan Yesus dengan mata kepala. Dia masih hidup. Dia hanya mendengarkan suara dan Bukan dan seperti- melihat cahaya. Bukan Dia zaman hanya sekarang kita mendengarkan ini hanya lihat suara. film, tapi Yesus Dia pernah hanya berjumpa. mendengar suara dan melihat cahaya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya bentuk cahaya. Dia Kisah kan sudah para rasul, dengar. Kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang ke bumi dengan lengkap jasad. Itu kata malaikat. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara dan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, itu suara siapa? Kalau Anda mengatakan itu suara Yesus, itu mustahil. Karena Yesus mengatakan, satu, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dua, yang datang setelah aku adalah, lalu kemudian yang ketiga endingnya adalah Yesus berpesan yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu penolong lain, bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus, tetapi penolong lain. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, tapi penolong lain. Penolong lain yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Buka lagi kupingnya sekali lagi. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Saya ulang lagi. Buka juga mulutnya, buka mulutnya. Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, bukan Yesus. Buka matanya. Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, bukan Yesus. Berarti yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus di padang gurun, bukan Yesus. Tapi ngaku-ngaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Paham? Matius 24 nomor 24. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat untuk menyesatkan orang. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah akan ada Yesus palsu. Camkanlah akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus palsu melakukan mukjizat, menyesatkan banyak orang. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah akan ada Yesus palsu. Sedangkan aku Yesus asli nanti datang seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Semua manusia dari timur sampai barat akan tahu. Sedangkan yang datang kepada Paulus, yang tahu cuman Paulus. Yang datang kepada Ananias, yang tahu hanya Ananias. Yang datang ke Pulau Patmos hanya pengarang kitab kitab Wahyu. Sedangkan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua seperti matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dunia semuanya akan tahu tentang kedatanganku yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Inilah yang pertama tadi saya katakan. Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membawa-bawa nama Yesus, mentobatkan orang di luar untuk menjadi pengikut yang menjadi orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat sejahat-jahatnya tidak menyembah Yesus. Di luar daripada itu ada ahli Yesus.
Sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak menyembah Yesus. Tapi pengajaran dari ahli Taurat dan orang Bolehkah kita Farisi, bertanya pengikutnya, Jaga uratmu Juma, jaga pengikutnya urat nadimu, jangan cuma justru kau aja keluar-keluar. menyembah Jaga urat nadimu. Yesus. Bah, ini host, bolehkah kita bertanya? Kasih Jadi kesempatan kedatangan orang Yesus, Bertanya ini. Kedatangan Iya, Yesus yang kedua bagaimana belum kita terjadi tidak ya, bertanya ini? tetapi sudah berdatangan Yesus lain Iya, yang Bang, bukan orang Yesus tahu itu orang, asli. orang Kristen tahu. Kalau kedatangan kedua itu orang Kristen tahu. Saya mau bertanya Terus yang datang ini kepada begini. Paulus itu kedatangan yang keberapa? Bang Juma, minum jus timun dulu kau. Kedatangan Begini, keberapa Bang, yang datang jangan kepada dulu. Paulus ini? Kutanya dulu. Nggak usah. Kedatangan yang kedua. Ja, saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah itu dalil itu namanya. Begini tidak. Begini Bang Suma. Moderator sportif Bagi dong. orang Kristen sportif. Sekali nah, lagi, Bang. Bagi Sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah Bang, silakan. Ya udah. Biarkan. Enggak enak kalau Begini, tidak Bang, dilampiaskan kita kalau- ketawanya, Bang. Nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, piaskan. Iya, betul. Kita kalau sebagai orang Kristen, Bang, begini. Bagi orang Kristen, tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa firman itu Roh Tuhan Kudus, Bang? Apa itu Iman Roh Kudus? Kristen. Apa itu Roh Kudus, Saya Bang? tidak terlalu mau bicara ke situ, Bang. Itu akan melenceng. Saya cuma Apa mau sih? jelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus, orang Kristen. Silakan. Saya tanya, apa itu Roh Kudus? SIM? Bang, STNK? Sparta, tengok dulu sekeliling ada masa nggak? STNK? Begini, Bang. Gini, Bang, BPKB Bang. motor? Apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu. Apa itu Roh Kudus? Bang Suma tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi Iya, kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa ada itu Roh namanya Kudus? Trinitas. Makhluk halus. Trinitas. Jadi tercela lah Bang Suma itu cuma begini, Bang. Begini. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5, Ada berapa agama? minimal 5. Bukan 6. Ya, 6. 6, bro. Tambahin Kau lagi. cuma, Nah, itu kau, abang kau salah. cuma diam dulu. Tambah 7. Kasih kesempatan orang ngomong. 6. Kemudian begini, Ya. Bang. Abang kan lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia Saya didirikan lahir itu sudah tahun banyak berapa? agama. 2003. Nah, terus? Baru kemudian begini, Bang. Abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjustis agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja, Bang Melantik Suma. anak orang jadi Saya Tuhan. memang bukan Lebih Tuhan. parah itu. Saya manusia. Tidak, Bang. Anda tidak boleh mencap orang salah. Anda Misalkan itu Anda bukan tapi Tuhan. nggak Anda sportif. manusia Lihat biasa. dulu kalau dijelaskan. Begini, Cuma di Kitab Anda Indonesia ini sendiri. hidup Kenapa Anda bantah beragama. kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak keputusan Ya sudah, kalau Tuhan. begitu jangan ajarkan agama Anda ke tidak ada Islam-Islaman. manusia itu Bang, makanya itu Ya Kristen lain, makanya Bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini, Bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberitakan saja tapi tidak Terus masuk kenapa? Kristen. Kenapa Makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Mas, jujur? cuma Kenapa? Orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau Bibelmu, abang pukul Bibelmu rata, saya bukan mau ke orangnya, Kristen. Bibelmu, lembaga Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, Lembaga jadi Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan itu kesalahan ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah, Bang? sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan, Urus juga hentikan. dong kitabmu, jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyangmu yang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting, tidak ada nenek moyang saya makan tidur. Belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok. Kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selama dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga, enggak juga. Enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman? Kitabmu Bang kau Juma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab.
Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya, Dari dasar laut. ya udah kamu ke laut lah. Kamu ke laut. Kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu Apa nangis? Nangis. Kayak apa? Nangis. Kayak kecebong pertanyaan kau itu Bang Juma. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan Kamu sendiri, bingung. kamu Malas sendiri, aja, kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak Kristen ada. pingin kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak saya ada yang apa-apa, bertanya. Bang Juma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan, ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak adakah rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran, zalim, 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 illal ladzina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa Saya harus turun dulu masuk ya. ke ranah Islam? Saya turun dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Zuma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes, sekalian aja, nggak usah malu-malu, ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7, Al-Quran Timotius, Al-Quran Roma, Bolehkah kita bertanya ini, Bos? Al-Quran Filipi, Bapak Bos. Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian Saya sempurna mau menyamar, bertanya dulu nih, silakan Bapak Anda Bos. pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah Silakan. Anda itu sudah penistaan. Anda sudah mengambil Allah, Juma ngomong Tuhan Cuma Allah ngomong Bapa, kayak, gimana ya? Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Aduh, Kudus. Bang, Anda cuma sudah ngomong tidak ada ambil, habis-habisnya. Anda sudah Tidak ada dikasih orang rampas. bertanya. Kurang apa lagi? Juma Kurang apa ngomong nggak lagi? tersurat gitu. Sekurang Cuman apa ada di lagi? otaknya, di Nama mulutnya. Tuhannya umat Berilah Islam kalian kesempatan sudah orang bertanya. pakai. Jangan ngomong Yesus adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran Tadi lagi nih yang tersi tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu Aduh, yang kudus Anda ini bahas kita lah membaca Al-Quran, mungkin pada Al-Quran yang Muslim, Markus. nggak usah bahas Udah, pakai sekalian. Cuman inilah Biar cara kalian Juma, puas. cara Juma untuk memurtadkan orang ya gini. Ambil. Kalau itu membuat Halo, kalian saya mau puas. bertanya ini, Host. Ambil. Halo Bang Juma. Ambil. Bang Juma. Ambil. Kasih Ambil, mau Bang Juma, bertanya bisa dengar? Ambil dulu. kata Al-Quran, Dengar. jangan setengah-setengah Alkitab. Jangan, ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang Sampai- diterangkan ketika Aku Yesus yang ngomong berkata dulu, di aku dalam yang ngomong dulu. Al-Quran Dengar dulu, dengar Yohanes. dulu.
Agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah, selalu aja merasa benar, selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding, tidak saling mengganggu satu sama lain, kalian menganggap Bang Suma penghujat, Bang Suma itu perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Hah? Malu? Coba sebut, coba Al-Quran Yohanes bab 7 nomor 8. Nah, coba sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana Yang tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Bagaimana Supaya kita otak memberikan kalian pertanyaan? itu berfungsi, bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Cuma berkuar-kuar. Ayo, saya ingin mengingatkan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Zuma, Ayo. Edis undang kau di komalnya Zuma. Coba sebut. Ah. Zuma, diundang Edis kau di komalnya. Mumpung dia live itu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Zuma. Kalau Tanya bang, host ini Itulah yang nggak berani. ini mas Zuma. jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani. sebentar dulu. Zuma. salah itu kalau kau anggap kita Sebentar kotoran, kau Yang muter lain kita. lah, minimal Naik pendeta dulu, lah. Zuma. Bahasa S1 teologi bukan lah begini minimal. begini kita Salah kalau begini. saya berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampai masa begini, suruh bertanya Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Sang debater. Saya mau tanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya, Markus 16, nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan. Juma, Cara juga Juma, saya menilai ilmu kamu Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya, silakan, enggak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu. Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. ngomong besar. Jangan hanya ngomong besar, Salon besar di kepala, tempat besar saya di tutup badan, kalau besar di hari pantat. Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Jangan Yahudi menghina, lah. jangan membuat Kemana-mana malu nyamar orang Yahudi, Buat udah gitu malu. nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam. Assalamualaikum. Begitu dicek Ekaristing. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah, pakailah. Tidak punya akhlak, saya Pakai katakan. simbol agamamu, Ya, pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat Muslim, memalukan umat Muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang Cuma Kristen. anak pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang. Teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda Lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini untuk ibu-ibu ngomong. yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan curhat ya. Jangan curhat ya. Kalau nggak mau diskusi, bakalan curhat mending, seperti kayak orang apa curhat. mending nonton Rugi aja ya. di bawah. Ya sudah, ini Satu-satu. ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku, tolong terangkan ke kami Memalukan dari umat mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan.
Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuman iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Kamu diam biar ngomong lah. Bang Juma. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya, silakan oleng dulu, silakan. Oleng kapten, silakan. Lari kabur. Nah, dari Oke, kau dengar ya Bang Iya, saya dengar, silakan. agama karena Abang ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama itu nggak ada Bang. Jadi aku ya Kristen ya, Abang Islam. Islam itu baik, Kristen itu baik. Ngapain Abang banding-bandingkan? Kalau memang Abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama agama Islam. Ya ini saya sudah ajarkan. Jangan Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini, wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Wahai umat Islam, hati-hati. Sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian, jaga anak-anak kalian, jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab, banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah, banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil, mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati. Ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah. Jangan Anda curhat. Di mana Bang Juma Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik. Saya ajarin. Anda bertanya. Jangan Anda kemudian bilang jangan bahas-bahas. Dengar. Yesus berkata dalam Matius 24. Oke. Nomor 22, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen.
Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang ngaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli, menurut Yesus asli, datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan, aku bertemu dengan Yesus loh. Bukan kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis, semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian dan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu, emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu, ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi Ada. lain ada, yaitu nabi Ada kamu Yesus. kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26, 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsyik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus sampai ke barat. Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Bukankah Yesus sudah berkata, Hah? 3 hari kemudian dia akan bangkit? Oh, Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 diantaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsyik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itulah Mesias palsu. Makanya coba lihat, setelah Paulus menerima pengajaran dari Mesias palsu, ajaran Paulus serong ke kiri meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Bahkan Taurat hukum Tuhan disebut sampah. Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada Bani Israel disebut makhluk terkutuk. Coba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Seperti Juma. Oh, saya gitu bukan kan? domba. Saya tidak pernah mengaku saya Bani Israel Yahud rohani. Kristen itu yang mengaku sebagai pengikutnya Iya. Paulus. Juma itu kan serigala domba. Bang Juma. Saya tidak pernah mengaku Yahudi. Halo, Yang Bang disebut Juma. domba Bang itu Juma. adalah Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai Juma. Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang disebut Bang serigala Juma. penyamar domba itu adalah orang Yahudi, non Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah kalian. Bang Juma. Iya, cantik. Buat siaran langsung kayak gini untuk apa ya? Untuk Gitu.
Kalau Anda misalnya tersinggung? menurut Bang Juma keagamaan orang itu Anda tersinggung? jahat atau jelek. Kenapa Anda tersinggung? Bang Juma harus melarang itu? Kan dosa mereka. Kenapa Bang Juma harus meluruskan yang nggak urusan Bang Juma? Oke, baik. Saya jawab. Kalau agama Kristen itu sifatnya seperti agama Yahudi, tidak mencari pengikut, saya tidak ada masalah. Atau seperti agama Hindu, tidak mencari pengikut di luar mereka. Atau seperti agama Buddha, tidak mencari pengikut seperti Buddha, maka tidak ada masalah. Masalahnya muncul kemudian, Kristen adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada umat Islam. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Bang tapi kan juga banyak di Bang Indonesia. Juma, Bang Juma ini saya rasa orangnya, Bang Juma ini saya mau bicara, Bang Juma ini saya rasa orangnya hebat, berbicara, menyampaikan sesuatu tentang agama. Saya jempol ya sama Bang Juma. Coba Anda tidak jempol. Oh, ya terserah Bang Juma bilang apa. Tapi saran saya Bang Juma itu kalau bisa bicara jangan di live, jangan di live. Bang Juma maunya bicara itu di masjid ya, atau masjid yang di Jakarta yang dekat Di masjid Jakarta tidak ada itu. orang kafir di situ. Iya, Sementara kan Bang Juma ini kan Bang Juma ini kan orang hebat. Terus Abang Juma kalau bicara Ada itu jangan pepatah usah di mengatakan live. ketika Buka seseorang masker, tersinggung bicara berarti maunya di merasa masjid. Bang Juma Kalau ini kayak sedang gitu, kenapa Bang Juma nggak berbicara di masjid? kebenaran. Kalau Anda tersinggung berarti Anda merasa kalau Anda nggak tersinggung ngapain naik di sini? Saya Gitu loh. saya nggak Kalau tersinggung, pertanyaannya saya nggak substansi tersinggung, dengan bukan beliau yang saya saya sampaikan tersinggung. sanggah lah. Kalau nggak bisa saya ya hanya turun bingung, aja. Kenapa selalu membahas agama kepercayaan orang harus di live kayak gini? Kenapa? Maksudnya kenapa harus bicara di live kayak gini? Kalau memang Harusnya Bang Anda Juma bilang hebat, juga kenapa tuh nggak sama di masjid saudara-saudara aja, di Kristen depan Anda. pohon? Di sana Kenapa juga nggak mereka menyerang agama Arab kami. aja dia bicara? Apakah Kenapa agama nggak kami di Arab diserang aja kami dia harus diam bicara? saja? Coba dia sampaikan di Arab dong. sana. Kalau Anda bijaksana, Bang Juma kami pun ini bijaksana. udah Dan di sini yang disampaikan oleh Bang Juma apa yang sebenarnya dia ketahui. Sebetulnya kalau nggak tersinggung disimak aja. Benar nggak? Enggak tersinggung. Betul. Maksudnya enggak Ini aja, tersinggung. apa Enggak masalahnya tersinggung. sama Maksudnya kami kalau Bang Kristen? Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Wah, nggak bisa kakak harus nasihat bicara si di live? Juma. Dan kenapa Capek harus kakak bicara bilang harus itu. pakai masker? Kenapa enggak langsung aja dia bicara di masjid Coba, izin. buat Izin. apa? Buat Bu live Mardiana langsung cantik. kayak apa gitu pentas. Ibu Mardiana. Apa segala macam. Terus Ibu Bang Juma ini cantik. kenapa harus beraninya di Indonesia aja? Berani nggak dia ke tempat di negara lain? Mengenai kayak gini. Ini ibu ini baru download Negara TikTok ini katanya kayak menjamin gini. negara Inilah ini kan. menjamin setiap pemeluknya untuk menunaikan ajaran agamanya bebas, menjalankan agama masing-masing. Itulah yang abang bilang itu. Jadi kenapa harus abang menyampaikan sesuatu hal yang menurut abang salah itu? Kenapa harus setiap hari live saya lihat setiap hari live harus menyinggung ini itu? Kenapa harus kayak gitu Bang Juma? Apa harus kayak Agama gitu? saya memerintahkan saya harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Salah satu kemungkaran itu adalah ketika Tuhan saya disebut punya anak di dalam Kristen. Ketika disebut kemudian, ya kau Juma? Siapa Loh, punya kata anak? Allah yang Anda Makanya ambil itu dari Bang mana? Juma ini perlu buka masker kalau bicara. Jangan pakai masker kalau Sekarang bicara. saya Jadi tanya saudara. Juma. Sekarang saya siapa tanya, punya anak? saudara Mardiana atau saudara DMG, dari mana kata Allah di dalam Bible kalian ambil? Jawab. Kan udah pakai bahasa daerah punya bu. Bahasa daerah punya Saya kau. tidak peduli dengan bahasa daerah. Yang saya tanya bahasa yang ada di dalam kitab saudara. Juma, kami kan AKBP Protestan. Juma memang orang hebat. Bang Juma Terus? jangan bicara. Apa masalahnya sama kau? Jangan bicara Terus? live. Ngomong langsung di depan. Masalah sekarang nama kitab Anda apa? Kutanya dulu. Langsung kan Itu si masalah Pandi. saya apa Bang Juma? Coba. Nama kitab Anda apa? Izin dulu Bang Zuma biar kita Masalah tertibkan. saya apa Bang Juma? Kau kawan tandar, kau matikan bimu. Ibu
coba di mute dulu kawan-kawan Kristen. Biar kondusif kita punya Komal satu-satu ngomong ya. Coba ini yang naik ada beberapa. Sebentarnya dulu. Tunggu dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang, Bang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak Ibu gini, cantik, gunanya ngapa? Ibu sabar dulu Ibu, sabar Ibu ya. Sabar Bang Juma dulu Ibu. ngomong, enggak gue sabar Bang Juma kalau kayak Kita sapa dulu yang naik. Ini ada beberapa yang naik ini. Ada Ida, silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Mbak Ida. Saya menyampaikan Bang. isi Al-Quran saya. Bentar, Bang Juma, izin bicara. Sebetulnya hal Ya, kecil itu silakan. Bang Juma yang tadi nggak usah ngomong, kita aja yang ngomong. Bang Juma ini sedang menyampaikan terminologi Al-Quran, dan di Islam itu diajarkan untuk syiar. Dan ketika sekalian berpendapat yang sama dengan Bang Juma itu kasihan kepada kalian karena kalian dalam kesesatan. Lanjut. Kesesatan dibilang orang ke. Baik, sebentar dulu. Tapi sekarang ada sesat lagi. Sebentar dulu, sebentar. Yang Kristen tenang dulu. Cukup panitan kawanmu Tunggu dulu satu-satu. Kita sapa dulu yang lain. Ini Ida sama Singa ini Kristen atau Muslim? Sama Woyen Nasution. Coba dibuka mute-nya teman-teman. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke, di mute dulu kali ya yang Muslim. Ida ini Kristen atau Muslim Ida? Kristen. Oke. Ya? Asing gitu ya. Ida Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, kita Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak mana? Saya boleh Silakan. nanya nggak sama Juma? Sebentar dulu Bang Apologet. Anda baru naik sebentar. Satu-satu biar tertib. Izin mungkin yang kawan-kawan Muslim saya izin turunkan dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen lain yang naik. Ada kebetulan kawan saya pendeta di bawah. Mungkin beliau saya mau naikkan. Izin. Ini kalau Izin ya, Bang. seorang Kristiani masuk menjadi mu'allafah, tengoklah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau mu'allaf cantik langsung. Padahal sebelumnya dia ini seperti bintang iklan caplang. Kau cuma ngomong kau sama artis tapi kau kayak Maksudnya kayak ada apanya ini Bang Zuma iklan caplang Sebelum mu'allaf tadinya kayak bintang iklannya itu cap kaki 3 caplang. Ada kan? Begitu dia bersyahadat, subhanallah, Masya Allah, cantiknya adiknya Bang Suma. orang Kristen kesot. Berarti ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Kami orang Kristen gak ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Itu aja. Ya justru karena itu Yang kenapa kau keberatan aku ngomong tadi apa? Coba sampaikan ke saya, DM. Bang RD, Silakan. Bang RD sebentar Bang RD, sabar dulu Bang RD. Justru kalau Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya, alhamdulillah. Tapi Iya, memang faktanya gak ada. Apa terus lagi? kenapa kitab kalian Bro masih Pandi, menyangkut-nyangkutkan dengan agama Islam? Kenapa? Alkitab kami itu berbahasa Indonesia, ada berbahasa itu daerah. Alkitab Ya, lagi. kalau Alkitab kau berbahasa sebut. daerah yang banyak Jangan, kan. Alkitab kau sebut Alkitab, kau tidak malu. Kenapa tidak kau sebut Al-Quran aja sekalian? Bro, Al-Quran kami, Alkitab Al-Quran kami udah Yohanes, ada yang berbahasa daerah, Al-Quran Matius, berbahasa Batak. 45:7. Sama Juma, Sebut aja Al-Quran, nggak usah malu-malu sekalian. Ngapain cuma Alkitab? Boleh nggak teman-teman wawasanmu Juma? Kau udah lama Wawasan ikutin pula kau. kau tanyakan. Lucu kau ini. Ku tanya samamu dulu. Yang kita kan berbahasa Anda Indonesia bisa ya, bicara lucu bebas kau. kita. Lucu kau. Padahal tak ada yang tertawa. Kau bilang aku lucu. Ku tanya samamu bahasa sebelum Indonesia itu kan buku. bebas, hak segala bangsa kan. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Kitabmu itu sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Ya, kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya. Alkitab itu bahasa Indonesia kayak mananya ini? Tuhan. Jadi sekarang Alkitab bahasa sekarang Indonesia kata nggak dia. kusakan itu rupanya. Sekarang kan pakai sumpah kan pakai Alkitab mempunyai Enggak, aku agama yang tanya masing-masing. samamu. Kayak mana sih? Tanya samamu.
Sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu apa? Tanyalah dulu orang Indonesia dulu tahun 45 siapa yang menerjemahkan. Lucu kau. Cuma Malu kan? Masa kami yang mempunyai berbahasa kau larang kau. Gak malu kau kan? Gak ada malu memang kau. kan? Ini Gak ada cuma malu. aku mau nanya sama Mo, sebelum kamu lahir itu udah ada kata bahasa Alkitab gitu. Kalian ada sebelum nggak saya tulisan lahir, sebut Alkitab? Saya jawab. Itu Sebelum dulu, saya Bang. lahir, dengar. Sebelum saya lahir, nama kitab suciku yaitu Alkitab sudah dirampok oleh kalian. Eja Paham? dulu namamu Bang Juma. Abjadnya itu dari mana? Abjadnya itu. Sebutin dulu, lah Lai Cuma Singotang, kamu kasih satu-satunya. bukti supaya aku bilang sama orang LAI ubah nama Alkitab itu jadi Bible. Oke, Ya. sekarang Kalau Bible kamu kalau di sebelum Indonesia kan, lahir, Bible sudah ada itu kata bahasa Alkitab bahasa itu Inggris. dalam Quran. Hey, Itu Bible Quran itu itu dibilang bahasa Alkitab, Inggris. ya. Bible bahasa Inggris. Sukanya ini orang Kalau orang diterjemahkan ke dalam bahasa Buktikan Indonesia apa? sama saya, Juma jangan modal congor loh. Ya, buktikan sama saya sebelum kamu lahir sudah ada bahasa Alkitab dalam Quranmu. Oke. Al-Quran itu Alkitab. Coba Oke. dulu buktikan sama saya. Oke, saya juga akan minta bukti samamu. Sebelum Bible masuk ke Indonesia, buktikan kalau namanya Alkitab. Bukti sama kau bilang kami merampok. Juma patut nggak toko. Bahasamu itu karena kamu bilang kami merampok. Tunjukkan Ya iyalah. sama kami sebelum Iyalah, kamu pasti. lahir sudah Al-Quran itu dibilang Alkitab. Tunjukkan sama kami gitu loh. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Tunjukkan Juma, kitabul Juma, la jangan modal raiba congor, fihi Juma. hudal lil muttaqin. Oke? Apa dasarnya? Ketuanan. Enggak, Alkitab. Juma. Tunjukkan sama Alkitab saya. itu- Dasarnya apa? Ketuanan kan? Alkitab itu Bentar dulu, berasal Bang, dari Bang. bahasa Arab. Saya minta Dengar. sama si Juma, dia harus Dengar. mempertanggungjawabkan di umat Dengar. muslim yang 3.000 Cuma aku orang. boleh Dengar. ngomong bentar aja Bang Cuma. Aku yang Dengar. mau Sebentar, sampaikan. satu-satu. Dengar, Dengar. dengar. Aku lagi Coba ngomong sama Juma, kenapa? bro. Dengar. Alkitab Jangan macam Kristen. Khusus sama Bang Jangan Juma. macam Bang Juma, jangan aku macam boleh ngomong Kristen khusus lah sama Bang Juma. kalian. Aduh. Alkitab itu berasal dari frasa bahasa Arab. Udahlah disebut Juma, intinya kita Alkitab. udah berbeda. Secara Juma. harfiah, Bang arti MJ, bahasa bentar dulu. Aku lagi ngomong sama Indonesianya Juma. Aku lagi adalah ngomong sama buku. Juma, Daripada teman-teman. Bang Juma menguruskan agama orang, kan lagi banyak masalah. Izin dulu Bang Zuma, izin sedikit ya, 1 menit Bang Zuma. Teman-teman Kristen coba, kalau tidak tertib itu diturunkan teman-teman. Ya, turun saya kaki, boleh ya, ngomong ada Bang. gunanya Bentar, lagi. bentar, Sebentar saya teman-teman Kristen, saya mohon Sebentar. sama teman-teman Kristen. Oh, saya boleh Kasih ngomong, kesempatan, sebentar, Bentar kasih dulu, teman-teman Kristen. kesempatan. Saya dulu ngomong sama Juma, ini tentang Baik. Alkitab loh. Katanya Oke, kita oke, mencuri tenang dulu, Alkitab, bahasa teman-teman. Alkitab itu. Iya, dengar dulu Bang. Sebentar dulu itu, dengar dulu, kasih bukan kesempatan ini. Kalau udah tertib diturunkan dulu, Ibu. Kak, bentar dulu. Ini kita gali dulu sama si Juma ini. Kita kasih minta bukti sama dia. Alkitab itu Quran itu sendiri. Mana buktinya Juma? Coba Oke dulu. Bang, nggak usah permasalahkan Bang tentang Aduh. Alkitab sama Jangan dulu, sama Kak. Bentar Oke. dulu, Kak. Kakak nggak bisa. Silakan, diatur. silakan apologet. Aku minta bukti dulu sama mu Juma. Sebelum lahir kamu, Quran itu dibilang Alkitab. Coba dulu Juma, tunjukkan sama saya. Jangan modal congor dong. Kita nggak boleh lah modal congor. Masa Islam menunjukkan kayak gitu? Harus Oke, membuktikan udah di mute, data loh. langsung di mute bro. Kalau sudah langsung di Oke, mute. oke. Oke. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Tuh kitab saya disebut Alkitab. Zalika Alkitab. Al-Baqarah ayat 2 dikatakan situ Alkitabu. Kitabu itu kitab itu, bro. Bukan kitab ini. Bukan, di sini dijelaskan Quran, bro. Di sini Tuh, dijelaskan Anda sudah tahu. Quran. Bukan Itu Anda jawab Alkitab, sendiri. bro.
Itu Anda sudah jawab sendiri. Iya, Alkitab itu adalah Al-Quran. Kitab bukan itu artinya kitab ini. Jangan kau siksa dirimu. Jangan kau siksa dirimu. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sekarang kau tunjukkan. Mana buktinya bahasa Alkitab? Saya butuh Alkitabnya. Itu tertulis Alkitab. Alif, Lam. Sudah tertulis itu. Kau bisa pakai bahasa Arab. Kami bahasa daerah nggak bisa. Alkitab. Kamu tuh gimana sih? Itu tertulis Alkitab. Kalau kita ngomong itu pakai berdasarkan data loh. Kalau kamu bilang Al-Baqarah ayat 2, di sini dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana Nah, ada kitab yang dimaksud di situ apa? Alkitab. Itu disebut apa di situ? Al-Quran di situ disebut apa? Al-Quran di situ disebut apa? Ini Quran ini. Alkitab di sana disebut apa? Bang, ini cari panati ini, Bang. Al-Quran di situ disebut dengan sebutan apa? Teman-teman. Bang, cari panati dia, Bang. Itu koinnya itu bertambah itu. Kan panati dia. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Nambah koin kau. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Alkitab. Gak ada ditulis Alkitab sini. Gak ada tertulis Alkitab. Sudah kujawab ya. Sudah Saya kujawab. sudah Nah, sekarang jawab giliran juga Anda. Ini saya buktikan sama. Sekarang giliran Anda. Dengarkan sama saya. Dengarkan sama saya. Dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris disebut by